Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi seputar P3K ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengunjungi situs bkn.go.id, kita masih melihat bahwa di sini untuk pembukaan formasi ASN baik itu CPNS atau P3K masih belum tersedia ya. Nah, kemungkinan besar untuk Juknis masih sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin untuk tahun kali ini lebih dipermudah lagi untuk proses pendaftaran ya, atau proses seleksi khususnya untuk guru non ASN yang sudah terdaftar di BKN. Nah, ada informasi menarik untuk Bapak Ibu bahwa menjelang ya pendaftaran P3K tahun 2024 muncul lagi masalah baru ya. Nah, kita akan simak beritanya bahwa jutaan honorer ya, seperti kita ketahui masih menunggu jadwal pendaftaran P3K tahun 2024, termasuk regulasi teknis pelaksanaan seleksi pengangkatan menjadi ASN jenis baru ya. Nah, mungkin di tahun 2024 nanti akan mekanismenya berbeda seperti dari sebelumnya ya, atau ada inovasi baru untuk Bapak Ibu di mana proses pengangkatan P3K melalui kategori full time dan part time ya katanya ya. Nah, masih banyak masalah rumit terkait pengangkatan honorer menjadi P3K yang harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus tuntas maksimal pada Desember 2024. Bahkan yang sudah mendapatkan SK pengangkatan P3K pun ya masih mengalami masalah atau belum diterbitkan NI P3K-nya. Nah, diketahui Menteri Pan RB Azwar Anas sudah mengatakan bahwa disiapkan formasi P3K tahun 2024 kurang lebih sebanyak 1,6 juta, di mana 100% untuk pelamar jalur honorer. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang ini ya. Sayangnya seperti pada seleksi tahun-tahun sebelumnya, masalah minimnya usulan dari instansi ya, terutama pemerintah daerah, masih terulang lagi pada seleksi P3K tahun 2024. Sejumlah pemerintah daerah sudah terang-terangan mengatakan bahwa usulan jumlah formasi CPNS tahun 2024 dan P3K disesuaikan dengan porsi belanja pegawai daerah ya. Tetap saja dikembalikan lagi sesuai dengan kemampuan belanja Pemda masing-masing ya. Dengan demikian, gemuknya formasi P3K tahun 2024 yang disiapkan pusat terbentur dengan ketergantungan atau kemampuan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf mengakui bahwa formasi P3K tahun 2024 memang gemuk dan menjadi peluang bagi guru honorer dan tenaga pendidikan menjadi ASN tahun ini. Ya, namun saat beraudiensi ya, pengurus Forum Guru Honorer Negeri Lulusan Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPGSI di Senayan ya, Dede Yusuf mencemaskan soal jumlah formasi yang diusulkan. Nah, mudah-mudahan formasi yang diusulkan pemerintah daerah tempat Bapak Ibu semaksimal mungkin bisa diajukan secara ideal ya, atau sesuai dengan jumlah kebutuhan honorer masing-masing. Nah, ini minimnya usulan formasi tahun 2024 bukan hanya mencemaskan honorer yang masih tercecer, tetapi juga honorer yang terdata dalam database BKN. Nah, masih banyak juga honorer ya yang berstatus P1 nih yang tahun 2021 ya, juga belum tidur nyenyak lantaran belum ada jaminan terakomodasi pada seleksi P3K tahun 2024. Jadi jangankan peserta yang baru, ternyata
eh, lulusan passing grade tahun sebelumnya belum mendapatkan promosi ya, padahal untuk P1 ini tidak lagi ikut tes ya karena sudah lulus pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, di sini bagaimana mau seleksi ya atau mau selesai kalau usulan formasi P3K tahun 2024 untuk guru honorer masih minim sekali, bahkan untuk prioritas P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai P4 ya, kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani menjawab pertanyaan wartawan ya. Kemudian Menteri Anas seusai rapat membahas ya progres pengadaan P3K tahun 2024 bersama BKN di Jakarta 17 Mei 2024 mengatakan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun kata Menteri Anas masih banyak instansi yang belum melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Ya, padahal pendaftaran P3K tahun 2024 ya baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut selesai. Jadi di sisi lain masih dalam rangka seleksi P3K tahun 2024 hingga saat ini BKN pun belum selesai melakukan verifikasi dan validasi perpal terhadap honorer yang sudah masuk database BKN. Masalah lain ya, pemerintah atau peraturan pemerintah manajemen ASN juga belum diterbitkan, yang mestinya harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya. Nah, bagaimanapun aturan teknis peraturan Menteri Pan-RB mengenai seleksi P3K harus mengacu kepada PP manajemen ASN ya. Kemudian ada masalah baru ya. Nah, honorer yang sudah diangkat pun ya, yang sudah diangkat menjadi P3 pun masih menghadapi masalah serius ya. Masalah baru ini dialami para guru prioritas 1. Nah, yang sekarang belum ada kepastian di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Kabupaten Garut dan wilayah lainnya. Ya, jadi Ketua Forum Guru Honorer lulus passing grade seluruh Indonesia bahwa Hetty Kustreniangsi mengaku menerima banyak keluhan dari P1 yang sudah mendapatkan SK P3K. Baiklah, itulah informasi singkat mengenai masalah yang muncul pada pra pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Mudah-mudahan kedepannya seleksi bisa dijadwalkan dan mendapatkan atau mekanisme sesuai dengan peraturan ya, bahwa untuk maksimal tahun 2024 honorer sudah menjadi ASN. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.